Halo, Assalamualaikum guys. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kalau yang lagi sakit, semoga disembuhkan. Yang sedang mencari nafkah, semoga dimudahkan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah. Amin ya Allah. Oke, kalau kalian lihat, akun ini berubah nama lagi kan guys, menjadi Treat Cafe. Iya kan? Kalian tahu kenapa? Karena akun sebelumnya itu terdismonet. Sampai ngambek anak aku guys, karena dia yang bikin konten-kontennya itu udah semangat banget. Kan kemarin tuh sedang ada badai dismonet ya, termasuk sampai hari ini kalau nggak salah. Kalau aku baca di Facebook tuh banyak teman-teman YouTuber kita itu yang kena dismonet. Sebenarnya kita bingung juga sih apa sebabnya. Katanya kan untuk video AI itu boleh, cuman harus ada sentuhan kreatif manusia. Kalau aku lihat, ini kalau nggak salah ya, kalau di sepenglihatan aku, apa yang dibuat anak aku itu pakai sentuhan banget tuh guys. Gini loh, dia membuat konsep kucing gundul warna pink, itu nggak ada itu yang buat begitu. And then dia juga pakai narasi, pakai alur cerita, pakai rekam suara dia sendiri gitu. Kalau kalian pernah melihat video dia, kalian pasti tahu deh. Ya itu tuh yang kucing-kucing lagi bayar BPJS gitu. Jadi ada alur ceritanya. Jadi sekarang kan kita bingung gitu. Jenis video seperti apa yang dianggap tidak autentik gitu. Dan jenis video apa yang dianggap ori. Karena saya pernah baca, even video vlog yang direkam sendiri itu pun kena konten tidak autentik. Ya, sekarang bingung deh. Nah, karena dia lagi dalam fase ngambek nih, nggak pengen YouTubean, nggak pengen meneruskan lagi, pengen fokus sekolah kuliah dulu gitu. Jadi ya udah, balik aku aja yang pegang ini guys. Nggak tahu nih, mudah-mudahan nanti kalau pengajuan lagi bisa monet lagi gitu. Nah, aku nih lagi bingung banget nih, pengennya bikin konten apa. Kalau dulu pertama kali aku yang pegang ini akun, itu akunnya tentang masak-memasak, ya kan? Nah, kalau sekarang kan aku jarang masak guys, jadi aku males. Sempat sekali itu aku di videoin sama anak aku tuh dipaksa masak tuh. Malam-malam tuh beli ayam apa segala macam, disuruh supaya ini, tapi it's okay gitu. Lucu, cuman karena aku jarang masak, jadi kayaknya skip dulu ya kalau untuk masak gitu. Terus mau bikin daily life, kayaknya kehidupan aku tidak terlalu menarik guys untuk di videoin gitu. Biasa aja, nyantai kita gitu, biasa aja sih gitu. Jadi kita cari yang lain, oke? Nah, akhirnya aku ketemu satu hal yang pengen aku coba gitu untuk di videoin. Apa itu? Sesuai dengan nama akun sekarang gitu. Maaf ya guys, akun ini sudah berubah berkali-kali namanya itu. Oke, namanya Treat Cafe. Maksudnya apa? Maksud video ini nanti aku akan sharing tentang cerita-cerita dari teman-teman Treats. Kalian tahu nggak? Aku suka banget scrolling di Treats itu. Kenapa? Karena di Treats itu kan banyak banget loh cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, yang kita bisa ambil pelajarannya gitu. Ya, selain lucu, rata-rata kan di sana ikan cerita-ceritanya tentang hal-hal yang mereka alami sendiri gitu. Mereka menumpahkan isi hatinya di situ, ya kan? Oke, contoh ya. Ini aku bacain satu cerita dari teman Treats aku ya. Ini seru banget guys kalau main Treats ini. Bukan apa-apa ya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang kita pikir, itu cuman ada di sinetron aja cerita begitu. Ada di kejadian nyatanya seperti itu. Terlepas itu benar apa salah, atau misalnya cuman cerita doang, it's okay.
Kalau ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya, kalau ada hal yang bisa kita ambil pelajaran dari dalam ceritanya, why not gitu, ya kan? Nih, contoh ya. Ada cerita, bukan cerita sih, ada tweets dari teman kita, mbak-mbak cantik gitu. Aku bacain ya. Hari ini adalah hari ketok palu, sidang cerai abangku dan istrinya. Yang nangis sesenggukan itu aku, si adik yang sudah cerai juga di Agustus tahun lalu. Saat masa-masa sulit itu ditemani kakak ipar. Instantly berasa banget punya kakak perempuan yang selama ini aku gak pernah milikin. Terus, kenapa aku harus sampai nangis? Karena kakakku memilih untuk tetap dengan selingkuhannya. Padahal adiknya ini juga cerai dengan kasus yang sama. Triggering banget gak sih? Nah, ini kasus nyata, say. Nyata. Sekarang mah banyak banget ya. Sekarang ani-ani terang-terangan. Pelakor udah ngalah-ngalahin istri sah, say, perbuatan. Oke, kita lihat komen-komennya ya. Nah, komen-komennya ini juga kadang-kadang nyeleneh, saya. Ada yang lucu, ada yang bener-bener ngasih nasihat, ada yang bener-bener care. Tapi kita ambil yang sekiranya lucu-lucu atau yang bener-bener care aja ya. Pokoknya kalau kita sharing, no bullying. Kita hanya ingin mengambil hikmah dan pelajarannya, oke? Oke, lanjutan dari apa yang disampaikan Mbak yang tadi, yang kakaknya bercerai tadi. Lalu aku takut kehilangan sosok kakak perempuannya yang aku sayangi ini. Jadi kakaknya ini kan yang laki-laki. Nah, jadi yang karena dia deket dengan kakak iparnya, jadi dia yang merasa kehilangan banget. Kakak ipar dan keluarganya baik banget, karena aku pun juga udah nggak punya orang tua. Mereka itu jadi berasa kayak rumah buat aku. Jadi momen cerainya mereka ini ngebuat aku ngerasa powerless banget, asli deh. Tapi ketakutan tadi seketika hilang dengan pelukan hangat dari Oma, mamanya kakak iparku. Dan kecupan dari dia di pipi kanan kiriku. Dan bilang bahwa aku masih boleh jadi bagian dari keluarga mereka. Sungguh itu lebih dari cukup. Ya Allah maha baik, makasih masih ada keluarga mereka yang sangat baik buat aku. Netizen kan sebenarnya kan detektif, saya. Detektif yang paling hebat itu adalah netizen. Dikulik-kulik sampai akar-akarnya, akhirnya ketemulah akun kakaknya. Oke. Kita baca komen-komennya ya. Tuker kakak aja sama iparnya, abang lo buang aja, nggak ada gunanya. Good. Itu benar sih, seandainya kita bisa membuang keluarga toksik ya, udah deh, masukkan tempat sampah aja. Oke. Kayak gini jadi percaya kalimat jangan coba-coba menyakiti perempuan. Kalau kamu punya anak perempuan, adik perempuan, nanti karma jatuh ke keluarga. Sebenarnya karma itu, kalau menurut saya, karma itu tidak akan jatuh ke orang lain nih, saya. Yang ada adalah pencontohan gitu. Karena karma itu akan jatuh ke diri sendiri. Gak ada itu. Kalau karma nanti jadi ke anak kita atau ke keluarga kita yang lain. Kasihan dong gitu. Allah tidak sesempit itu, ya kan? Karma itu sama dengan apa yang kita buat itu yang akan kita dapatkan. Oke, kita baca lagi. Persis kejadiannya seperti sepupuku yang menjandakan istrinya demi janda lain. Istrinya ini kesayangan banget di keluarga suami. Selain cantik, dia juga pintar masak, merajut, dan lain-lain. Waktu suaminya selingkuh, yang nemenin dia mergokin itu justru kakaknya si suami. Terus lama-lama dia nggak kuat, akhirnya cerai. Dan sekarang, walaupun sudah cerai, yang lebih sering diajak kumpul keluarga justru si mantan istrinya. Adik laki-lakinya dan istri barunya nggak pernah diajakin. Guys, percaya atau enggak, kejadian ini pun terjadi di keluarga aku. Na'udzubillah min dzalik. Kalian jangan sampai pernah seperti itu ya. Cukuplah satu. Oke, kita baca lagi ya. Sama kak, aku malah cut off hubungan dengan kakak kandungku.
laki-laki, karena dia tadinya nikah siri dengan pelakor, tujuannya poligami, tapi kemudian disetir karena si pelakor ambisi untuk jadi istri sah karena kakakku ASN. Iparku diceraikan dengan narasi gugatan yang dibuat-buat atau fitnah. Keponakanku perempuan 2 orang sudah lebih dari 5 tahun tidak dinafkahi. Ibuku juga sedih karena ipar perempuan ini termasuk menantu yang disayangi. Tapi alhamdulillah sekarang iparku dapat ASN, duda cerai mati yang golongannya lebih tinggi. Astagfirullahaladzim. Aku kalau baca yang begini-begini itu benar-benar ingat dengan kejadian di keluarga sendiri saya. Ini sama persis seperti ini. Tapi alhamdulillahnya istri-istri yang terjolimi ini akhirnya mendapatkan pasangan yang benar-benar baik, bertanggung jawab. Sementara anak-anak yang ditinggalkan dari hasil perceraian ini ya boro-boro mau dinafkahin sama bapak aslinya, ditengokin aja jarang, ya gak? Kebanyakan begitu kan. Kita baca lagi ya. Berteman dengan pedagang minyak wangi akan kena wanginya. Percayalah, ini bukan tentang parfum. Oke. Baru kali ini lihat keluarga pelaku gak memihak si pelaku. Banyak, Mbak. Aku juga gak akan memihak pelaku walaupun dia saudara aku sendiri. Maaf Kak, pernah dengar nggak kalau segala yang kita lakukan itu akan berbalik ke kita dan keluarga juga, termasuk perbuatan kakakmu. Entah berapa tahun kakakmu itu berselingkuh, tapi karmanya malah ke kamu, adiknya. Kamu juga jadi korban perselingkuhannya. Seharusnya saat kamu bercerai, kakakmu bisa mikir, gini ya, nanti akhirnya kalau perselingkuhan ini kita lanjutkan. No. Perbuatan kita yang tanggung adalah kita. Keluarga kita, keturunan kita, insya Allah dia punya jalan hidup dan karmanya sendiri, ya. Jadi karma itu hanya berlaku untuk diri kita. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita dapatkan. Oke, gak adil kan? Kalau misalnya kita yang salah, yang nggak tahu apa-apa itu malah kena. Allah nggak sesempit itu. Sekali lagi saya bilang, Allah nggak sesempit itu. Oke. Kak, ex kakak iparku malah tinggal sama mamaku di Cilegon sekarang. Kakakku tinggal di rumahnya sendiri. Tapi mereka bukan selingkuh sih. Aku malah lebih sayang ke ex kakak ipar yang selalu kuanggap kakakku sekarang. Sampai sekarang. Oke. Kak, mungkin kakakmu perlu diruqyah. Kok bisa milih yang begitu? Percayalah say, selingkuh itu adalah penyakit. Setan mungkin 50% atau 40%, sisanya ya memang dia doyan sendiri gitu begitu. Triggering banget. Aku pun tahun 2022 diselingkuhi suami dengan janda umur 10 tahun di atas dia. Ternyata selang setahun, tahun 2023 malah mamahku yang melakukan perselingkuhan. Itu dengan laki-laki di bawah umur dia, meninggalkan bapak di rumah sendiri. Udah 3 tahun ini rasanya belum damai sama rumah yang sudah porak-poranda ini. Selalu ada trigger banget. Semoga Allah cepat pulihkan segala hal ini ya kakak. Amin ya Allah. Sabar ya kak. Insya Allah kalau kamu baik-baik aja, di hidup ini akan ada pertolongan dari Allah. Amin. Aku ada di fase maki-maki dan jaga jarak sama abang aku yang malah tinggal sama selingkuhannya. Dan lepas tanggung jawab sama istri dan 2 anaknya. Capek banget hari-hari nangisin kelakuan abangku itu. Takut banget kena karmanya juga. Udah aku maki pakai kata, kalau gue yang digituin laki gue apa lu terima? Tetap gak mempan dengan alibi dia. Aku bukan istrinya dan gaslighting abis ke istrinya. Tenang kak, kamu tidak sendirian. Aku juga ngalamin kayak gitu. Stay strong ya, kalian berdua. Ada kalanya tokoh utama yang kalah. Hampir 2 dekade yang lalu, saya juga mengalami hal yang sama seperti kalian. Terus melayakan diri agar suatu hari nanti pria yang jauh lebih layak datang. Amin. Kalau saran saya pribadi ya, kalau kita mengalami ini,
Nggak usah fokus cari pengganti dulu. Fokus bahagiakan dirimu dulu, say. Fokus bahagiakan dirimu sendiri. Kamu bahagia, anakmu akan bahagia. Oke? Oke, next. Aku juga lagi di posisi seperti ini, Kak. Suami aku selingkuh sampai udah nikah siri sama pelakor. Dan sekarang dia lebih milih sama pelakornya. Tapi ortunya, mertua aku, keluarga besar adik ipar aku, nggak ada setuju. Dia lebih peduli sama aku. Mereka lebih sayang sama aku. Aku menantu kesayangan mereka. Sampai-sampai suamiku yang disuruh pergi dari rumah. Aku yang suruh jadi pengganti anaknya. Aku nggak boleh pergi sama mereka. Aku juga nggak ada orang tua. Aduh, ini maaf ya, say. Titik komanya agak-agak membingungkan. Mungkin karena terlalu emosi ya. Aku juga udah nggak ada ortu jauh dari saudara-saudara aku. Tapi mereka sayang banget sama aku. Alhamdulillah. Selalu ada hikmah dan selalu ada kebaikan di setiap cobaan hidup ya, say. Oke. Selebih-selebihnya adalah cerita yang sama gitu. Ini, say, hebatnya treat. Ini enaknya kalau kita main treat. Kenapa? Karena banyak yang kadang-kadang kalau kita ada masalah, kita share di sini. Yang penting jangan oversharing ya. Kita share di sini. Kadang-kadang ada yang lain juga mengalami hal yang sama, sehingga kita tidak kesepian dan seperti gak merana sendiri gitu. Maaf ya, aku belepotan sih. Ada lagi dari mbaknya. Di sini nama pasti aku rahasiakan ya, guys. Oke, masalah mak-mak lagi nih, guys. Oke, aku bacain ya. Gaji 4,3 juta. Yang ditransfer ke istri cuma 3,8. Dialokasikan ke 1. Bayar cicilan bank suami 1,5 juta. 2. Belanja bulanan bayi seperti susu, popok, dan kawan-kawan itu 1,5 juta. Token listrik 100. Perlengkapan mandi 150.000 suami dan istri. Ikut 3 arisan keluarga dari keluarga suami dan keluargaku. Total 400 per bulan. Sisanya cuma 150.000. Tolong bantu aku sadar di mana letak keborosan yang dikatakan suamiku. Dikatain pula makan yang murah-murah aja. Please bantu aku sadarkan diriku apakah ini emang aku yang boros. Kita baca komen-komennya ya, guys. Seru juga sih ya. Opini aku, bentar. Sumpah sakit hati banget dikeluarin kata-kata itu. Ini masih dari yang mbak tadi ya, say. Waktu gadis beli apa aja bisa, pas sudah nikah udah aku tahan semua keinginanku beli ini itu, masih aja dikatain boros, disuruh hemat, disuruh makan yang murah-murah aja. Sih kalau gua pikir, 1. Cicilan gede sekitar 30%. 2. Ngapain arisan? Kasih kali lu makan tempe tahu telur tinggal dimodif-modif aja masaknya. Bosen, hilangin cicilan plus arisan. Bener itu, bener. Gua aja sampai sekarang nggak pernah ada arisan, say. Males. Kalau mau gua sama teman-teman, ya udah kita janjian aja di mana gitu. Nggak perlu lah arisan-arisan zaman sekarang mah. Kebutuhan banyak. Kak, kasih uangnya ke suami, suruh dia yang bayar semua keperluan rumah, biar dia tahu kalau uang yang dia kasih itu nggak banyak. Maaf kalau pas-pasan kenapa harus ikut arisan, Kak? Soalnya beban cicilan juga udah lebih dari 30% gaji. Oke, ini bener nih. Oke. Pas dibaca gaji suami 4,3 juta biasa aja. Ditransfer ke istri 3,8 juta, oke deh. Pas baca cicilan bank 1,5 juta. Hah? Pas baca arisan 400.000. Hah? Gak usah bahas borosnya dulu deh, benerin dulu manajemen dan prioritas keuangannya. Okay, that's right. Antara belum pernah punya anak atau pas punya anak banyak yang bantu biayain. Jadi empati. Saya sebagai seorang laki-laki dan saat memiliki anak pertama tahu betapa berat manajemen keuangan. Dulu pas awal nikah, istri meminta semua saya yang atur karena saya meminta istri untuk tidak bekerja dan fokus di rumah.
Uang senilai 5 juta saat berumah tangga, terutama saat memiliki anak bayi, jelas tidak ada harga dirinya atau tidak cukup. Ini berbicara pengalaman pribadi. Oke. Pertama, saya sudah punya anak. Kedua, saya bahkan pernah mengalami income di bawah TS. Nggak ada yang bantu. Kenapa saya bilang begitu? Karena emang keuangannya nggak sehat. Prioritas keuangan tuh yang pertama kebutuhan. Keuangan si TS bahkan nggak jadi kebutuhan kayak makan sebagai prioritas utama. Gaji segitu punya cicilan 1,5 juta, sebenarnya sah-sah aja punya cicilan segitu. Tapi dengan cara tambah income atau side job, atau mengurangi budget anak. Contohnya dengan pakai Clody atau popok lain, atau tunda punya anak. Oke. Kita baca komen lagi ya. Maaf ya Neng, mau tanya, lu mandi pakai apaan 150.000 per bulan? Mandi susu? Sabun gua sama laki gua 15.000 buat sebulanan. Sampo gua yang kata gue mahal RH 60.000 buat sebulan lebih. Handuk lu beli gitu tiap bulan? Arisan 400.000, kalau nggak terlalu penting boleh di stop deh kayaknya. Tuh utang kalau udah lunas jangan ambil lagi, awas loh. Keperluan anak lu 1,5 juta, gua kagak tahu dia umur berapa. Pampers, susu merek apa, jadi gue pikir wajar, karena anakku pas baby juga begitu. Tapi mandi 150.000 like, what? Ini bener sih, ntar kita bahas ya say. Oke, rata-rata komennya kayak gitu sih, ada yang membandingkan hidup mereka dengan si Mbak TS ini. Cuman kadang-kadang kan menurut POV gue itu setiap keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap pasangan itu berbeda cara memanagenya. Bisa jadi mereka pasangan baru yang baru-baru punya anak, yang belum ngerti gitu ya kan gimana cara memanagenya. Cuman kalau gue lihat dari alokasinya TS ini, untuk bayaran cicilan bank suami gue nggak tahu sih ya, 1,5 juta tuh cicilan apa, bisa jadi cicilan rumah atau cicilan mobil barangkali, karena kan emang zaman sekarang mungkin kebutuhan mobil itu juga jadi satu kebutuhan ya saya gitu. Apalagi punya bayi, terus belanja bulanan bayi seperti popok dan kawan-kawannya 1,5 juta. Dulu pengalaman gue berpuluh tahun yang lalu, emang itu udah segitu say, udah segitu. Apalagi dulu kan gue tak menyusui gitu, jadi pakai support. Kalau pakai support itu kan satu kalengnya itu aja udah 200-300an zaman dulu. Itu cuman bertahan 2 minggu kalau nggak salah, belum lagi popok ya nggak, apalagi zaman sekarang. Terus token listrik 100 murah, perlengkapan mandi 150.000 suami atau istri. Kalau gue sih kayaknya kurang dari itu deh. Odol kita bahkan pakainya kan biasanya lebih dari sebulan ya say. Sabun juga pakai sabun cair gue yang isi sekitar 800an mili gitu, itu biasanya hampir 2 bulan. Bukannya nggak jarang mandi, tapi emang begitu. Sekarang di rumah gue kan cuman gue sama suami berdua doang, hampir sama Mbak TS, cuman bedanya Mbak TS kan ada baby-nya ya. And then apalagi tadi itu bisa dipangkas kayaknya sih. Terus yang paling gue poin adalah ikut arisan. Gak usah lah ikut arisan itu. Percayalah dengan mama ini gitu ya. Ngapain gitu? Utamakan kebutuhan, kumpul-kumpul keluarga, oke. Tapi janjian sesuai dengan kemampuan aja gitu, nggak usah dipaksain. Oke. Kalau dari gue sih yang bisa dipangkas itu adalah ikut arisan. Next, kalau arisan udah selesai, nggak usah ikut lagi mbak. 400.000 itu untuk berdua itu bisa 1 minggu. Terus kalau belanja bayi seperti susu popok, gue nggak tahu yang zaman sekarang ya, pastinya lebih mahal sih. Sama cicilan suami, mudah-mudahan mbaknya banyak rezeki, suaminya juga banyak rezeki, bisa menebus atau bisa stop cicilannya,
membayar lunas, jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin ya Allah. Oke guys, cukup dulu ya pembukaannya. Anggap aja lah ini pembukaan cafe aku ya, Cafe Tris. Kalian yang mau berbagi cerita, oke, drop aja di bawah guys. Gitu. Ntar kita ketemu lagi. Insya Allah aku akan lebih sering buat vlog, buat video seperti ini. Mudah-mudahan bisa menghibur, mudah-mudahan kita bisa sharing. Kita nggak ada yang sempurna say, makanya kita saling berbagi untuk mengambil hikmah. Minimal jadi amal jariah ya. Oke, support kami selalu. Assalamualaikum.